Sains Muda, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Podcast yang bakal membahas tentang serba-serbi kuliah di Fakultas MIPA nih. Sama saya Nazif Abda dari Matematika 2020, yang pada Ngopi kali ini udah kedatangan tamu yang spesial nih dari alumni kita dari Prodi Farmasi Angkatan 2016. Selamat datang Mbak Tiara. Iya, Abda. Ya, gimana nih Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain nih Mbak? Aku lagi sibuk kerja sih ini. Lagi sibuk kerja? Udah langsung kerja berarti ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain itu juga Mbak Tiara pernah ikut student exchange. Pernah. Kemana? Ke Polandia kemarin. Ke Polandia. Itu kalau boleh tahu apa prosesnya gimana sih Mbak dalam student exchange itu? Prosesnya ya. Jadi dulu itu aku ikut student exchange itu yang ngadain tuh IPSF. IPSF itu kayak organisasi mahasiswa farmasi sedunia gitu. Nah, terus itu kan salah satu program dari IPSF. Nah, yang seleksi aku itu ISMA Farsi. ISMA Farsi itu nasional, organisasi nasional mahasiswa farmasi gitu kan. Terus seleksinya itu kan nasional. Jadi beberapa orang tuh diseleksi, mahasiswa farmasi gitu. Diseleksi terus diambil kemarin itu 7 orang se-Indonesia gitu. Udah dari berbagai univ. Nah itu nanti disebar ke berbagai negara berbeda-beda. Tapi kebetulan aku sama salah satu temanku lagi gitu. Kebetulan di negara yang sama, di tempat yang sama gitu. Itu berarti Mbak Tiara tahu informasi student exchange itu dari organisasi itu ya Mbak? Iya, dari organisasi itu. Nah itu kan tadi kata Mbak Tiara ke Polandia ya? Nah itu kenapa milih Polandia Mbak? Sebenarnya dulu aku milihnya Jerman, cuma karena Jerman itu dulu nggak buka untuk yang winter, kan aku masuknya winter season ini ya. Terus jadinya yang buka untuk bidang research, dulu aku ambilnya bidangnya research sama farmasi klinik komunitas gitu. Terus karena nggak bisa di Jerman, jadi adanya di Polandia, aku coba apply ke Polandia dan ternyata diterima gitu. Nah itu apa namanya? Itu ada pilihan negaranya gitu nggak sih Mbak? Kan ada gitu? Atau ada pilihan negaranya. Jadi ada beberapa pilihan dari sana sih, dari IPSF tuh ngasih pilihan negara-negara yang bisa untuk tujuan student exchange gitu kan. Terus kita pilih bidang dan pilih negaranya. Terus ya udah kita masukin application form, lolos apa enggaknya itu nanti tergantung asosiasinya sana bisa terima kita apa enggak. Kebetulan kemarin Polandia sama yang Dubai itu kebetulan pernah nerima aku, cuma aku lebih ambil yang Polandia gitu. Nah, kenapa nggak ambil yang di Dubai Pak? Karena aku lebih pengen di Poland aja, pengen di Eropa aja. Oh gitu. Oh ya di Eropa ya. Itu syarat-syaratnya apa aja sih Mbak? Syarat-syarat buat daftar beasiswanya itu? Itu bukan beasiswa sih. Student exchange ya? Iya, itu program gitu kan. Dulu itu ada motivation letter, ada TOEFL, terus ngelampirin CV gitu sih. CV kan udah macam-macam ya, kayak misal riwayat track record gitu juga. Terus apa lagi ya? Udah sih itu. Itu TOEFL berarti minimal berapa? Lu minimal 450 sih. 450. Itu berarti apa ada tahap-tahapannya gitu? Iya. Ini ikut student exchange gitu. Dulu tuh aku seleksi berkas ya. Berkas itu macam-macam, ada skor TOEFL, terus nyertain CV. CV kan lengkap tuh, ada bla-bla-blanya banyak gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Motivation letter, terus nanti kalau udah ngisi application form gitu sih, kayak negara tujuannya mana, bidangnya apa gitu. Banyak banget berarti ya? Iya, itu berkas kan kita harus nyesuaiin lah yang dimintanya apa. Itu dari pengurusan apa syarat-syarat itu dari menurut Mbak Tiara nih, ada yang ribet nggak sih dalam ngurus dari segitu banyaknya? Ribet sih nggak terlalu ya, soalnya kalau dijalanin aja, dinikmatin prosesnya nggak sih? ya pokoknya gitu. Ya paling pemberkasan, abis itu kan tahap selanjutnya lolos wawancara. Dulu tuh ada berapa yang diseleksi, aku juga nggak ngerti sih ada berapa. Pokoknya terus lolos ke wawancara itu ada belasan orang yang lolos ke tahap wawancara. Nah wawancara itu pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus ya udah diambil 7 nasional itu dari univ mana-mana gitu loh. Terus dari UNS aku gitu. Itu berarti interview pakai bahasa Inggris kan? Yep. Skor TOEFL juga butuh. Itu motivation letter CV itu juga pakai bahasa Inggris atau enggak? Iya dong, kalau nggak pakai bahasa Inggris itu kita
nggak student exchange gitu maksudnya. Ya benar juga sih. Iya. Caranya Mbak Tiara buat ningkatin Inggrisnya Mbak Tiara itu gimana? Soalnya kan dari aku sendiri nih, aku sendiri kan kayak kurang lah dalam bahasa Inggris lah, cuma lagi belajar kan. Aku juga kurang kok, tapi lebih ke dibiasain aja dari dulu. Aku sekarang lebih seneng nonton film subtitlenya dihilangin gitu. Tapi tergantung ya, kalau dia misal actionnya bisa kita ikutin. Paham tapi Mbak Iya. Tiara bisa paham. Ya, Harry Potter dikit-dikit. gitu. Harry Potter alhamdulillah actionnya enak sih itu. Jadi Iya, aku udah nonton 1 sampai 7 itu berkali-kali. Jadi kalau nggak pakai subtitle ya udah ngerti Udah paham. ceritanya gimana. Iya, lucu tapi kan ngomong kayak Harry Potter gitu. Iya. Harry Potter. Harry Potter gitu kan. Iya. Action apa British kan. Iya, actionnya British. Kalau dari Mbak Tiara nih, berarti kan TOEFL itu ada minimalnya gitu nggak sih? Ada kemarin di persyaratan tuh 450. 450 itu berarti termasuk tinggi ya? Iya lumayan. Lumayan. Soalnya Kamu nggak nanya skor TOEFL aku? ya, skor TOEFL-nya berapa? Enggak, rahasia aja. Ya, kan gimana? Kan gini, Mbak. Apa? Mbak Tiara sendiri kan dari farmasi kan. Nah, farmasi itu kan terkenal banyak laprak juga kan. Maksudnya ada laprak lah gitu segala macam. Banyak banget. Nah, itu gimana caranya Mbak Tiara ada laprak gitu tapi tetap nyiapin buat student exchange-nya itu loh, Mbak. Syarat-syaratnya itu. Nyiapin sih sebenarnya nggak terlalu panjang persiapannya karena aku baru submit itu H-1 penutupan deadline. Iya. Cuma mungkin persiapannya student exchange pas itu kebetulan lagi pas skripsian ya, jadi kayak bukan pas laprak lagi, udah mulai skripsian. Jadi aku kelarin dulu ambil data. Habis itu pokoknya dari dosen pembimbingku tuh menghendaki untuk menyelesaikan ambil data dulu baru bisa berangkat ke sana gitu. Jadi aku udah selesai ambil data, ya udah baru pas berangkat tuh udah mungkin agak sedikit lega gitu ya, kayak tinggal ngolah data kan. Terus sidang gitu kan. Kan sambil skripsi juga apalagi kan. Ngapainnya banget. Terus pakai Inggris semua. Ya emang. Dari Mbak Tiara, apa sih yang bikin Mbak Tiara buat pengen ikut student exchange, Mbak? Aku tuh dari dulu emang pengen belajar di luar negeri gitu sih. Punya cita-cita pengen bisa belajar di luar negeri gitu. Oh, udah dari awal berarti ya gitu. Udah kayak tersetting list goals gitu aja sih. Mungkin aku nyinggung sedikit nih, Mbak. Jadi kan kata Mbak Tiara dari skripsian kan, waktu skripsian kan ngurus gitu. Berarti Mbak Tiara skripsian juga online kan otomatis kan? Karena dulu waktu pas semprop masih offline, kebetulan kan sempropnya Februari. Nah aku juga berangkat tuh akhir Februari. Nah giliran pas gitu. Sidangnya baru online. Sidangnya waktu online malah. Ya jadi kan transisi gitu. Banget tuh. Oh berarti masih sampai semprop itu masih offline ya? Masih offline. Ayo Mbak, mungkin aku flashback sedikit ke kuliah ya. Nah di kuliah itu kan seperti yang aku bilang tadi kan, farmasi itu banyak ada laprak terus masih sempat-sempatnya Mbak Tiara ikut student exchange. Ikut apa lagi sih Mbak yang diikutin waktu kuliah itu? Organisasi mungkin ya. Organisasi. Iya beberapa mungkin organisasi kayak himpunan mahasiswa farmasi. Terus ikut BEM juga sama beberapa komunitas sih mungkin. Itu dari semester 1 udah ikut berarti Mbak Tiara? Dari semester 1 udah ikut komunitas, dari komunitas luar gitu. Itu cara bagi waktunya ribet gak sih Mbak kalau dari Mbak Tiara sendiri? Kalau bagi waktu sampai sekarang pun aku masih belajar sih, time management gitu kan masih belajar sampai sekarang. Cuma lebih ke bagi waktu sebenarnya soal prioritas sih. Di urutin prioritas mana yang important not urgent atau tahu kan itu yang kayak gitu ya. Mana yang butuh dicepetin gitu kan. Iya kayak gitu. Itu apa sih pengaruhnya buat nanti di dunia pasca kuliah tentang ikut banyak organisasi gitu kan. Student exchange juga itu apa sih, ngaruh banget gak sih? Ngaruhnya sih mungkin hal yang kita dapat ya dari misal organisasi gitu-gitu. Soft skill sih, terutama soft skill, terus kayak relasi gitu yang nanti ngaruh ke dunia kerja. Karena waktu pas kayak semisal kita saat mau masuki dunia kerja itu pun kayak ditanya, kamu pernah dulu ikut kepanitiaan atau magang. Dan magang itu juga termasuknya penting sih, karena waktu pas sebelum masuk ke dunia kerja, maksudnya waktu pas interview gitu ditanya dulu kan, kayak kamu pernah magang di mana gitu. Kayak misal kemarin tuh aku jawab magang di yang kemarin itu Polandia di rumah sakit gitu. Berarti kan
kayak apa ya, ngaruh banget kan dari Hmm, pengalaman Mbak Tiara organisasi lah, student action gitu kan. lumayan sih. Itu udah kalau dari Mbak Tiara sendiri udah ada planning gitu nggak sih Mbak dari awal? Apa? Dari awal itu udah ada planning kayak nanti aku kuliah mau ikut ini, mau ikut ini, mau ikut student action. Udah punya goalsnya belum sih? Dulu sih aku awal-awal mau kuliah ya, kayak aku pengen ikut organisasi gitu. Tapi nggak nyangka aja waktu pas kuliah tuh beberapa organisasi malah aku ikutin. Cuma ya tetap gimana pun kita harus bisa tanggung jawab di situ, harus bisa, namanya kan juga komitmen gitu ya, komitmen di situ. Jadi ya harus bisa ngasih apa, pintar bagi waktunya aja. Kalau Mbak Tiara itu paling banyak satu semester ikut berapa organisasi? Berapa ya dulu ya? Mungkin 2-3 gitu sih paling, nggak yang banyak-banyak banget. Cuma itu kan organisasi ya, komunitas beda lagi sih nanti. Itu satu tahun, maksudnya dalam satu semester itu 3 organisasi palingan. Iya mungkin ya, ya Organisasi sekitar segitu sih. belum juga sama komunitasnya. Mm-mm. Itu Tapi super tetap banget sih. nomor satukan kuliah ya, nomor satukan kuliah karena emang kita kuliah tuh tujuannya buat belajar gitu. Karena tanggung jawabnya kita juga ke orang tua dan ke yang di atas juga, karena kan kita udah janji kan kita mau kuliah di situ. Bukan kita ke UNS ini bukan untuk organisasi tapi untuk kuliah gitu. Itu mungkin tadi kan udah cara bagi waktunya. Mungkin lebih itu sih Mbak. Gimana cara Mbak Tiara bagi antara waktu rapat gitu sama belajar, kan rapat kan banyak Sampai kan sore paling gitu juga ya. sampai sore Malam. malam. Itu sih paling dulu sih lebih ini ya, kayak kepikiran lebih mentingin rapat kan dulu. Cuma ya tetap aja dicicil lah, misal ada laprak dicicil hari-hari sebelumnya, terus ya jadi misal H-1 ya udah misal tinggal ngerjain apa gitulah. Ya gimana pinternya kita memprioritaskan sesuatu gitu aja. Soalnya kan sering banget kan Mbak kalau Iya, dulu apalagi tuh 3. rapat-rapat kadang ada yang tumpukan gitu kan. Cuma ya tetap Kalau rapat gitu berarti sering di luar kampus gitu Mbak? Atau di Gimana? kampus terus Di kumpul kampus sih, bareng di gitu? kampus biasanya. Biasanya di kampus. Masih bisa belajar bareng juga berarti ya? Iya bisa. Kebetulan aku juga ada kelompok belajar gitu, jadi ya udah bareng-bareng belajarnya. Paling nanti di salah satu kosnya temen gitu. Terus besoknya misal mau ujian, ya udah belajar di bareng situ. gitu. Oke. Oh ya Mbak, ini kan berarti kan Mbak Tiara udah lulus kan ya? Nah itu kalau dari farmasi kan yang aku tahu juga ada profesi kan? Oh iya itu. Terus juga ada juga S2 atau kerja itu. Kalau dari Mbak Tiara sendiri itu planningnya udah gimana? Udah punya planning belum buat itu? Aku udah punya planning dari dulu sih sebenarnya. Cuma emang ini kebetulan pas pandemi dan aku pengen lanjut ke profesi. Emang itu emang pasti sih emang pengen lanjut ke profesi. Cuma sekarang kayak belum buka tuh yang buat yang dituju itu univ yang aku tuju buat lanjut profesi. Jadi aku ini sekarang masih kerja dulu, terus kemudian nanti tahun depan insya Allah kalau udah buka mau lanjut ke profesi gitu. Berarti ini Mbak Tiara kerja tetap sama belajar gitu ya? Masih belajar sama teman-teman. Kebetulan aku juga ada kelompok belajar juga kan. Jadi kayak misal tiap malam ya, dari kuliah itu sampai lulus masih? Iya kan, dengan teman-teman yang sama kita masih belajar bareng buat masuk ke profesi gitu. Ya udah kalau malam itu kadang Google Meet. Ya udah belajar bareng gitu ya. Iya. Soalnya lagi pandemi juga kan. Kan jauh juga pada beda kota gitu. Oh, masih tapi tetap terjalin gitu, bagus banget sih. Iya, alhamdulillahnya masih semangatnya. Sampai lulus pun masih tetap belajar Iya, nggak apa-apa kan, long life learner, pembelajar seumur hidup. Iya kan? Iya benar banget. Soalnya kan ada kayak yang kalau udah kerja malas belajar gitu-gitu kan. Nah itu sih tantangan juga sih di situ. Kadang kan kalau udah kerja kayak ya udah enak nyari duit aja gitu. Tapi ya tetap kudu, kalau misalnya punya keinginan yang kuat ya tetap kudu dijalani. Oh gitu. Kalau dari Mbak Tiara struggle apa sih? Maksudnya beda dari kuliah sama kerja gitu? Ada struggle-nya nggak? Mungkin perbedaannya? Perbedaan gimana nih maksudnya? Antara kuliah gimana waktunya atau kerja lebih longgar gitu? Oh, sebenarnya perbedaannya sih ya sama aja sih. Kuliah dari pagi sampai sore, kerja juga dari pagi sampai siang sih. Tergantung shiftnya. Kebetulan kan aku di apotek, jadi kan tetap ada shift-shiftan gitu. Oh, gitu. Mungkin ini Mbak, mungkin terakhir buat pesan buat mahasiswa baru nih kan, mereka belum tahu kan kayak kuliah gimana nanti setelah lulus mau ngapain, mungkin ada yang belum tahu kan.
Mungkin bisa dikasih tips and trick lah buat gimana caranya biar mereka punya tujuan dalam menghadapi kuliah, dalam menentukan Oh, iya, tujuannya mereka tujuannya. nanti gitu. Pesan aja sih mungkin. Oke, mungkin kalau dari aku, gimana ya? Waktu pas kuliah tuh jangan sia-siakan kesempatan ya, jangan sia-siakan kesempatan yang ada gitu. Terus juga organisasi itu juga termasuk salah satu hal yang menunjang kita di soft skill khususnya gitu. Jadi jangan lewatkan juga organisasi. Tapi itu pun juga nggak usah terlalu banyak organisasi juga gitu loh. Terus juga semisal kayak ada lomba gitu juga kita kalau bisa ikut ya ikut gitu. Terus sama time management juga penting sih. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ya ambil aja, berani mencoba gitu. Oke, jadi buat saintis muda khususnya teman-teman mahasiswa baru, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, terus kembangkan diri kalian, jangan takut buat mencoba. Terus juga kata Mbak Tiara tadi juga kan, time management kalian diperhatiin, mana yang prioritas, mana yang urgent. Nah, buat yang belum subscribe Fakultas MIPA di YouTube, subscribe Fakultas MIPA di YouTube ya, jangan lupa juga like, komen di postingan yang ada. Terus juga jangan lupa ikutin sosial media yang lain di sini. Oke. Dadah, salam saintis muda.